Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besta Rahmatika Hayu dengan NIM 24129131 dari Departemen PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori-teori pembentukan bumi. Kita semua pasti sudah tahu apa itu bumi. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga mendapat julukannya sendiri, yaitu planet biru. Namun, semua orang tentu saja penasaran dan bertanya-tanya, bagaimana sih bumi bisa terbentuk? Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 teori pembentukan bumi. Teori tidal. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama James Jeans and Harold Jeffreys. Teori tidal tercetus pada tahun 1918 silam. Menurut teori tidal, pembentukan bumi terjadi akibat massa gas matahari mengalami tarik-menarik akibat bergesekan dengan bintang yang cukup kuat. Dari hasil tarik-menarik ini, sebagian massa bergerak ke arah luar membentuk cerutu. Bagian yang berbentuk cerutu inilah akhirnya mengalami pendinginan. Proses pendinginan mengakibatkan bentuk gas menjadi gumpalan-gumpalan bola. Kemudian, gumpalan-gumpalan bola inilah yang disebut sebagai planet. Teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi menurut Immanuel Kant disebut juga dengan teori kabut nebula. Teori ini muncul sekitar tahun 1755, kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace pada tahun 1796. Teori kabut nebula menjelaskan bahwa terdapat kumpulan gas bebas di luar angkasa yang disebut kabut nebula. Kemudian terjadi tarik-menarik antar gas yang membentuk kabut semakin besar dan bergerak cepat. Proses perputaran ini menyebabkan materi kabut terlempar dan terpisah, sehingga akhirnya materi yang terlempar mengalami pendinginan dan penggumpalan menjadi sebuah planet. Teori planetesimal. Seorang ahli yang berasal dari Amerika, Forrest Ray bersama T.C. Chamberlain, yaitu seorang ahli geologi, menjelaskan proses pembentukan bumi. Menurut keduanya, matahari terbentuk terlebih dulu sebagai pusat peredaran dengan massa gas yang cukup besar. Kemudian, melintaslah sebuah bintang dengan kecepatan maksimum di sekitar area matahari. Hal ini menyebabkan adanya tarikan antara partikel-partikel gas matahari dengan bintang tersebut. Sebagian massa gas bertahan mengelilingi matahari akibat gaya gravitasi, sedangkan bagian lainnya terlempar menjauh ke luar lintasan bintang. Massa gas yang mengelilingi matahari akhirnya mengalami pendinginan, hingga terbentuklah sebuah planetesimal atau cincin. Dari planetesimal inilah terjadi gaya tarik-menarik yang cukup besar pada massa gas. Akibat daya tarik tersebut, planetesimal menjadi padat, hingga akhirnya membentuk sebuah planet. Teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Raymond Arthur Littleton. Menurut Arthur, bintang kembar merupakan bagian terkecil dari sebuah galaksi. Salah satu bintang dalam galaksi meledak sehingga banyak material yang dikandungnya terlempar. Sedangkan bintang yang lain tidak mengalami ledakan karena adanya gaya gravitasi. Oleh sebab itu, sebaran material akibat ledakan bintang satunya mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak dikenal sebagai matahari. Lainnya, dalam bentuk pecahan akibat ledakan dikenal sebagai planet. Salah satunya bumi.
Teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Setelah bermunculan banyak teori, Big Bang atau teori ledakan besar menjadi paling populer di kalangan akademisi. Teori Big Bang menyatakan bahwa bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awalnya, terdapat gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros. Putaran pada poros tersebut membuat bagiannya ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piring cakram raksasa. Hingga pada suatu waktu, cakram raksasa yang terdiri dari kabut dan gas meledak. Ledakan besar tersebut akhirnya membentuk galaksi serta nebula-nebula. Tercatat, selama 4,6 miliar tahun, nebula-nebula membeku dan menjadi galaksi. Salah satunya galaksi Bima Sakti. Kemudian, bagian dari galaksi tersebut mengalami kondensasi, membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang dinamai planet, termasuk bumi di dalamnya. Dari penjelasan tadi, kita telah mempelajari beberapa teori utama pembentukan bumi. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Perlu diingat bahwa pemahaman kita tentang proses pembentukan bumi masih terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan-penemuan baru. Jangan ragu untuk terus menggali informasi lebih lanjut melalui berbagai sumber belajar lainnya ya. Sampai di sini saja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.